Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wandi Setiadi, NPM 542118021, mahasiswa semester 7, jurusan Agroteknologi Peminatan Agronomi, Fakultas Sains Terapan, Universitas Surya Kencana. Saya akan mereview salah satu tugas mata kuliah Hukum Agraria oleh dosen pengampu, Dr. M. Rendi Aridhayandi, SHMH. Jurnal yang ditulis oleh Rekson Manihuruk, Trilisiani Prihatina, dan Sulistiandari tentang pelindungan hukum pihak ketiga penyewa terhadap investor akibat tidak melepaskan hak guna bangunan pasca pemutusan kontrak bagi tempat usaha. Jurnal online Universitas Jenderal Sudirman, Hukum Volume 21 nomor 1 Maret 2020, halaman 25 sampai 45. Kasus ini terjadi di Kota Tegal pada tahun 2018 tentang beberapa gugatan dan masalah terkait kios yang disewa antara investor, perusahaan PT Sinar Permai, dan pemerintah daerah Kota Tegal di Pasar Pagi. Perlindungan hukum pihak ketiga penyewa kios Pasar Pagi terhadap investor atau pengelola pasca pemutusan kontrak bagi tempat usaha Pasar Pagi Kota Tegal. Menurut sejarahnya dari Barat bahwa konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Kedua prinsip ini membatasi tindakan pemerintah, yaitu prinsip negara hukum. Terkait dua rumusan konsep ini terhadap pelindungan hukum penyewa dengan adanya persoalan yang dihadapi para penyewa, yakni ketidakpastian kepada siapa mereka harus membayar uang sewa kios yang ditempati pasca pemutusan kontrak tempat usahanya. Karena awal pembayaran penyewa membayar tempat kiosnya ke PT Sina Permai, kemudian para penyewa membayar kepada pemerintah daerah Kota Tegal. Tahun 2018, para penyewa menghadapi gugatan dari pihak PT Sina Permai. Gugatan itu terkait tuntutan pembayaran kios atau tempat sewa dan untuk mengosongkan tempat kios yang ditempati tanpa syarat. Berdasarkan analisis yang ditulis oleh penulis, hasil penelitian diperoleh kesimpulan yang pertama, pemutusan kontrak bagi tempat usaha tidak serta-merta status hak guna bangunan juga beralih hak tersebut. Harus dilakukan pelepasan hak sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Hak guna bangunan atau hak guna usaha dan hak pakai atas tanah, yaitu pada ayat 1C. Dalam kasus ini, penulis menjelaskan tentang status hak guna bangunan di atas hak guna pengelolaan pada kios Blok B dan C Pasar Pagi Kota Tegal pasca pemutusan kontrak bagi tempat usaha masih atas nama pihak investor sebagai pemegang hak. Yang kedua, perlindungan hukum bagi pihak ketiga atau penyewa. Bentuk perlindungan represif pertama yang tercermin di dalam putusan keberatan Pengadilan Negeri Tegal, gugatan dari investor yang dinyatakan tidak dapat diterima ada mengacu pelaksanaan perjanjian perdamaian antara pihak pemerintah daerah Kota Tegal dengan pihak investor. Ada beberapa tentang kontrak tempat usaha yang ditulis oleh penulis, yaitu yang pertama, semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha menjadi tanggung jawab pihak ketiga atau investor. Yang kedua, sebagian tempat usaha yang dibangun dan dikelola oleh swasta, sedangkan sebagian lagi dimanfaatkan ditentukan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, atas bangunan yang dibangun oleh pihak ketiga diberikan sertifikat hak guna bangunan di atas hak pengelolaan. Yang keempat, bangunan tersebut menjadi inventaris daerah. Yang kelima, pihak swasta diberikan wewenang penuh untuk pengelolaan gedung seumur hak guna bangunan yang diberikan. Yang keenam, seluruh bangunan tersebut menjadi milik daerah setelah berakhirnya hak guna bangunan yang bersangkutan. Jadi, harusnya seluruh kios Blok B dan C Pasar Pagi Kota Tegal telah beralih kepada pemerintah Kota Tegal. Hal itu sesuai dan sejalan dengan karakteristik perjanjian kerjasama mengenai pembangunan dan pengelolaan ketika berakhir jangka waktu perjanjiannya. Berikut fasilitas yang melekat pada bangunan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Dampak belum dilepaskannya hak guna bangunan oleh pihak investor kepada pemerintah, para pedagang sebagai pihak ketiga yang menyewa kios Blok B dan C diadukan ke pihak polisi karena belum membayar kios yang ditempati. Hasil penelusuran bahwa pedagang tidak membayar ke investor karena beberapa pedagang pernah membayar sewa ke pemerintah Kota Tegal. Selain mengadukan pedagang, pihak investor mengajukan gugatan terhadap para pedagang secara satu persatu untuk membayar sewa kepada investor atau mengosongkan kios apabila tidak membayar, sehingga pihak pemerintah Kota Tegal melakukan pembayaran ganti rugi senilai kurang lebih 12 miliar kepada pihak investor. Namun pihak investor belum menyerahkan atau melepaskan seluruh hak guna bangunan atas kios Blok B dan C. Sekian review jurnal mata kuliah Hukum Agraria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.